5 hari perjalanan, ribuan kilometer telah kami tempuh. Dari jalanan panjang Trans Jawa, menyeberang ke Pulau Dewata, lalu melintasi Lombok yang hangat dan Sumbawa yang luas dan sunyi. Malam-malam di balik kemudi, pagi-pagi di antara debur ombak, hingga akhirnya kami tiba di Pelabuhan Sape. Batas antara yang sudah kami lewati dan yang masih menanti. Di depan sana, Labuan Bajo, bukan sekedar tujuan, tapi rumah bagi cerita yang akan kami kenang seumur hidup. Ombak memanggil, angin membawa pesan, dan kami melanjutkan kisah ini. Karena sejatinya, perjalanan bukan tentang seberapa jauh kaki melangkah, tapi bagaimana setiap langkah meninggalkan jejak di hati. Labuan Bajo, sambut kami. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa ini? Kita menuju ke Pelabuhan Sape. Sekarang di Masjid Agung Bima. Perjalanan sekitar 1 jam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Belok kanan ke Jalan Sultan Hasanuddin. Jalanan masih basah karena masih hujan. Mudah-mudahan nanti siang saat menyeberang cuacanya bagus dan sampai Labuan Bajo aman. Ini sekarang masih di kota Bima. Personil masih banyak yang tertidur. Malam masih menggantung, sementara roda terus berputar. Dari Bima, kami melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Sape. Di dalam mobil, anak-anak dan istri masih tertidur lelap. Mereka mungkin tak menyadari betapa panjang perjalanan ini, betapa banyak tikungan yang telah kami lalui, betapa lelahnya mata ini menahan kantuk di balik kemudi. Tapi justru di sanalah letak kebahagiaannya, bisa membawa mereka sejauh ini, melindungi mereka di setiap kilometer yang dilewati. Jalanan yang kami lewati menanjak, harap berhati-hati. Meski sisa hujan tadi menyisakan jejak tanah basah yang licin, beberapa bagian jalan terlihat bekas longsoran, mengingatkan kami bahwa alam selalu punya caranya sendiri untuk menguji kesiapan manusia. Tidak banyak penerangan di sini, hanya lampu kendaraan yang menjadi teman, menyorot jalanan yang berliku dan menurun. Kadang, dari kejauhan, saya melihat kilatan mata yang bersinar di kegelapan. Ternyata, sapi atau kambing yang melintas tanpa tergesa, seolah jalanan ini memang milik mereka. Tadi karena ada sisa-sisa material bekas longsor, jadi tanahnya merah, lintas ke jalan jadi licin. Di perjalanan seperti ini, kami belajar untuk tidak terburu-buru. Alam punya ritmenya sendiri, dan kami hanya bisa mengikuti. Tiap tikungan mengajarkan kehati-hatian. Tiap jalanan yang licin
mengingatkan untuk tetap rendah hati, dan setiap kilometer yang kami lalui mengajarkan arti kesabaran. Taman-taman. Belok kanan ke Memasuki Jalan Pelabuhan Sampai, Jalan area Soekarno-Hatta. pelabuhan sekitar 7 menit lagi sampai pelabuhan. Ini dari sekitar Iraba, sampai sejauh 5 kilometer. menjelang subuh, akhirnya kami tiba. Cahaya langit masih gelap, tapi di kejauhan terdengar lantunan doa dari speaker masjid. Merdu, sahdu, seolah memeluk hati yang lelah. Suara yang mengingatkan kami bahwa di tengah hiruk pikuk perjalanan ada tempat untuk berhenti, bukan sekedar untuk beristirahat, tapi untuk pulang, setidaknya untuk jiwa. Kami mencari masjid, karena di setiap perjalanan ada satu tujuan yang tak boleh dilewatkan, bersujud di hadapannya. Mengucap syukur bahwa sejauh ini kami masih diberikan kesempatan untuk melangkah. Ya, salat dulu lah. Pagi itu, langit Sape sedikit murung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ragu ingin menumpahkan hujan atau membiarkan mentari perlahan menyingkap fajar. Di kejauhan, laut Flores berkilau tenang, menggoda siapa saja yang akan menyeberang. Angin laut berembus lembut, membawa aroma asin yang khas. Di seberang sana, Pulau Bajo tampak seperti lukisan. Rumah-rumah berdiri berderet rapi di atas air. Dari kejauhan, pulau itu terlihat sederhana. Tapi justru dalam kesederhanaannya, ada keindahan yang sulit dijelaskan. Rumah-rumah kayu itu bukan sekedar tempat berteduh, melainkan saksi dari ribuan cerita tentang laut, angin, dan mereka yang hidup di antara keduanya. Di tepi dermaga, perahu-perahu nelayan mulai berderet. Baru saja kembali dari lautan lepas. Beberapa nelayan sibuk menurunkan hasil tangkapan. Di sisi lain, truk-truk ekspedisi berjejer rapi, seperti prajurit yang menunggu aba-aba. Beberapa masih terlelap dalam dinginnya pagi, sementara yang lain mulai menggeram pelan, bersiap melanjutkan perjalanan ke pulau selanjutnya. Pelabuhan Sape bukan sekedar tempat bersandar kapal. Ia adalah nadi pergerakan antara Pulau Sumbawa dan Flores. Dari sini, kapal feri akan membawa kendaraan dan penumpang menuju Labuan Bajo. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Menyeberang dari Sape bukan perkara asal datang dan langsung naik kapal. Tiket penyeberangan dihargai Rp1.850.000 offline untuk satu mobil seperti kami. Tapi ada sedikit triki di sini. Penyeberangan tidak ada setiap hari, dan ketika ada, jumlah kendaraan yang ingin menyeberang selalu lebih banyak dari tiket yang tersedia. Itu sebabnya, jika ingin mendapat tiket, sebaiknya datang subuh sebelum loket dibuka. Begitu loket dibuka, orang-orang berebut antri, dan mereka yang datang terlambat harus siap menunggu hari berikutnya. Secara geografis, Pelabuhan Sape terletak di ujung timur Pulau Sumbawa. Di belakangnya, perbukitan hijau membentang, seolah menjaga pelabuhan ini tetap berdiri kokoh, meski diterpa angin laut setiap hari.
Mengingat waktu tempuh yang tak sebentar, dari Sape ke Labuan Bajo sekitar 6-8 jam, tergantung kondisi cuaca dan arus laut. Di perjalanan seperti ini, perut yang terisi adalah kawan terbaik. Maka, sebelum kapal berangkat, kami menyusuri warung-warung kecil di sekitar pelabuhan, mencari sesuatu yang bisa bertahan lama di tengah gelombang. Kami memilih nasi bungkus karena lebih praktis dan dimakan saat di kapal nanti. KMP Cucut seharusnya sudah berlayar, tapi nyatanya ia masih diam di dermaga, menunggu perut besinya diisi bahan bakar. Begitulah perjalanan, selalu ada jeda yang tak bisa kita hindari. Di luar sana, langit mulai berubah warna, laut tenang, seakan ikut bersabar bersama kami. Kami duduk di ruang tunggu penumpang yang sederhana. Kursi-kursinya terbuat dari besi, sudah sedikit usang, tapi cukup nyaman untuk mengistirahatkan tubuh. Di tangan saya, kamera merekam momen-momen kecil. Mungkin nanti ketika anak-anak kami sudah dewasa, mereka akan melihat dokumentasi ini. Mereka akan tahu bahwa mereka pernah duduk di ruang tunggu sederhana ini, menanti kapal yang tertunda, berbincang tentang masa depan, dan berharap bahwa perjalanan ini, juga kehidupan ini, selalu bisa dinikmati tanpa tergesa-gesa. Dan di antara semua yang bisa kami tinggalkan untuk mereka, mungkin bukan sekedar video atau foto, tapi kisah tentang bagaimana kami belajar menikmati waktu, bahkan dalam penantian yang terasa panjang. Enggak, gerubuk sampai ditendang itu kaca cubret. Aduh, sampai tahu ada ditendang aja. Makanya ya udah berangkat 10 jam 9. Ternyata Adi lagi 1 jam dari jam 10 boarding di jam 1 boarding. Harus banyak sabar. Kak. Oke. Mantap. Tahu. Setelah terlambat 2 jam, akhirnya kapal berangkat. Ramdor perlahan tertutup, menciptakan suara berderit yang bercampur dengan riuh mesin kapal. Satu persatu tambatan dilepas, seolah mengikhlaskan kapal ini untuk pergi. Hujan gerimis turun pelan, seperti bisikan lembut dari langit yang mengiringi kepergian kami dari Pulau Sumbawa. Dari geladak, saya melihat kapal-kapal nelayan hilir mudik. Kecil tapi tangguh.
menentang ombak dengan begitu percaya diri. Mereka tidak peduli hujan, tidak gentar pada laut. Mungkin bagi mereka, laut bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sesuatu yang harus dijalani seperti hidup itu sendiri. Jam 1 sampai Cucut lepas Janggar dan bertolak menuju Pelabuhan Bajo. Cuaca gerimis, mudah-mudahan selama di perjalanan cuaca aman, ombaknya kendali. Bismillah. Perlahan, kapal mulai bergerak, meninggalkan garis pantai yang semakin lama semakin kabur. Di belakang, Sumbawa mengecil, tapi bayangannya tetap tertinggal dalam ingatan. Di depan, laut luas terbentang. Labuan Bajo masih jauh di sana, tersembunyi di balik cakrawala. Kami diam sejenak, membiarkan momen ini meresap. Ada harapan yang kami titipkan pada angin dan ombak. Semoga perjalanan ini diberi cuaca yang bersahabat. Semoga laut tetap tenang. Semoga semuanya berjalan seperti yang kami harapkan. Kami tahu perjalanan selalu punya caranya sendiri untuk mengajarkan sesuatu. Yang penting, kapal ini telah berlayar, dan kami seperti ombak yang tak pernah berhenti bergerak, akan terus melangkah ke depan. Beruntung, saat itu kapal tidak terlalu penuh. Tak ada desakan, tak ada suara riuh yang berlebihan. Hanya deru mesin yang berulang-ulang, seperti lagu pengantar tidur yang dimainkan oleh lautan. Kami menemukan tempat yang cukup nyaman, deretan kursi kosong yang seakan disediakan untuk kami. Tidak ada yang lebih mewah dari bisa merebahkan tubuh di tengah perjalanan panjang seperti ini. Istriku tertidur dengan si kecil terlap di pangkuannya. Napas mereka teratur, seirama dengan goyaan kapal yang membelah lautan. Wajah mereka terlihat begitu damai, seakan perjalanan ini bukan sesuatu yang melelahkan, melainkan jeda yang justru menenangkan. Di antara hembusan angin laut, anak kami yang besar berdiri di tepi kapal. Tatapannya jauh, mengikuti riak ombak yang datang dan pergi. Sesekali, ia menunjuk sesuatu di kejauhan. Pulau-pulau kecil yang muncul di tengah lautan, seolah melayang di atas permukaan air. Ia tidak banyak bicara, hanya berdiri diam, membiarkan matanya berbicara lebih banyak dari mulutnya. Mungkin ia sedang membayangkan kisah petualangan tentang tempat-tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perjalanan dari Sapek ke Labuan Bajo bukan perjalanan singkat. 6 hingga 8 jam di atas laut, bergantung pada cuaca yang tak bisa ditebak. Tapi di perjalanan seperti ini, waktu bukan sekedar angka, melainkan bagian dari cerita yang harus dinikmati. Di tengah perjalanan, kami melewati gugusan pulau yang begitu indah. Pulau Mesa, Pulau Seraya, hingga gugusan pulau di sekitar Taman Nasional Komodo mulai tampak dari kejauhan. Beberapa pulau tampak tak berpenghuni, hanya hamparan bukit-bukit yang terukir alami oleh waktu. Sesekali, jika beruntung, kita bisa melihat lumba-lumba melompat di kejauhan, seolah menyapa para penumpang kapal. Mereka muncul sekilas, lalu menghilang kembali di balik gelombang.
kemarin ayah lihatnya di gambar deh. Sekarang gua bisa bawa dede, bawa ibu, bawa kakak ke sini deh. Oh iya, itu banget. Labuan Bajo akhirnya semakin mendekat. Cahaya di daratan mulai terlihat di ujung cakrawala, berpendar lembut di antara langit yang mulai gelap. Perjalanan panjang ini hampir berakhir, tetapi rasanya kami masih ingin menikmati setiap detiknya. Di kejauhan, perahu-perahu pinisi wisata berlabuh dengan anggun di tepian. Lambung kayunya yang kokoh berkilau terkena pantulan cahaya. Mereka seperti kapal dari masa lalu yang tetap bertahan di era modern, siap membawa siapapun menjelajahi keajaiban Kepulauan Komodo. Di sisi lain, hotel-hotel mewah mulai terlihat, berdiri megah di lereng bukit, menghadap langsung ke laut. Lampu-lampunya menyala, menciptakan bayangan keemasan di permukaan air yang tenang. Bangunan-bangunan itu seperti mercusuar, memberi tanda bahwa Labuan Bajo bukan hanya tentang alam liar yang eksotis, tapi juga tentang kenyamanan yang bisa dinikmati setelah perjalanan panjang. Sebentar lagi, kami akan menginjak daratan. Jam 9 baru mendarat karena tadi KMP cut-cutnya delay 2 jam karena isi BBM dulu. Tapi alhamdulillah ombak agak besar sedikit, pas di tengah aja. Inilah saya Labuan Bajo 14 tahun yang lalu kesini. Sekarang banyak perubahannya, banyak bisa. Subhanallah, kemarin cuman lihatnya di monitor karena masuk dalam bucket list kita bisa jalan-jalan di sini bersama keluarga. Ini kita masih mencari-cari. Kalau bisa camper, kita camper dulu lah. Oke, sambil itu kita nyari makan dulu. Labuan Bajo di malam hari terasa hidup dengan caranya sendiri. Setelah 8 jam mengarungi laut, kami akhirnya menginjakkan kaki di daratan. Perut lapar dan tubuh sedikit lelah, maka tanpa banyak berpikir, kami berkeliling mencari tempat makan untuk menutup perjalanan panjang hari ini.
Setelah perut kenyang, tantangan berikutnya datang mencari penginapan. Namun, Labuan Bajo malam itu penuh. Hotel-hotel yang kami datangi sudah terisi. Dan setiap kali bertanya, jawabannya sama, maaf, sudah penuh. Lelah mencari, saya akhirnya memutuskan sesuatu yang lebih sederhana. Camper van di sekitar pelabuhan. Tempatnya cukup aman. Ada beberapa kendaraan lain yang juga parkir. Dan anehnya, kami justru tidur lebih nyenyak dari yang kami kira. Mungkin karena lelah.